من التعلم والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم ويجعلنا وإياكم من أهل العلم واليقين والمعرفة والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar sampai bab apa kemarin? Gambaran berjamaah. Hari ini sudah langsung masuk ke bab jam' dan qasr. Jam' dan qasr. Kita sudah tahu tentang masalah salat. Salat itu subhanallah, karena rukun yang paling penting itu tidak mungkin kita tinggal salat. Ada waktu saya sehat, masih berakal, tidak salat itu tidak boleh. Jadi kita sudah kemarin belajar yang tidak bisa berdiri duduk, yang tidak bisa duduk tidur, yang tidak bisa tidur walau dia di kepalanya, tidak bisa di kepala, di matanya, tidak bisa di matanya itu di hati. Artinya tidak boleh tinggal salat. Kalau masih bisa bicara, bisa paham bicara, atau kita bilang masih punya akal, masih sadar, mungkin katanya yang paling dekat mungkin masih sadar. Kalau sudah akalnya atau mulai hilang sampai dia tidak sadar, itu masalahnya kita lihat waktu salat tersebut dia akalnya atau sadar atau tidak. Kalau dia sadar, bilang wajib salat. Kalau tidak sadar, ini termasuk di sini orang yang tidak bisa berbeda di antara saudaranya, keluarganya, juga di dalam bahasa Indonesia yang berumur. Yang berumur itu sampai balik lagi seperti anak kecil itu. Dia tidak tahu, kadang-kadang bilang sama anaknya, saya mau nikah sama kamu, atau sama anak mungkin cucunya itu, enggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab namanya al-haram. Haram itu artinya apa? Akalnya sudah tidak ada, kayak sudah tidak sadar. Itu masalahnya ada hukum syar'i. Di sini ada bab namanya babul jam'i, jam' dan qasr. Jam' itu artinya salat zuhur sama asar di satu bikun, ya, orang yang tua itu bikun, kayak mukharrif. Jam' itu maksudnya salat zuhur dan asar di satu waktu. Dua-duanya pilih satu waktu salat, itu namanya jam'. Qasar jadi yang boleh itu salat zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh tidak bisa. Tidak ada fardu yang bisa jama' sama subuh. Jadi salat zuhur sama asar, maghrib sama isya. Jam' itu ada dua. Nanti di sini kita belajar ada dua. Kita di jam'ut taqdim. Jam'ut taqdim itu seperti tadi kita bilang salat zuhur asar di satu waktu, tapi dia pilih waktu yang pertama. Ini namanya jam'u taqdim. Apa itu taqdim? Taqdim itu maju salat asar ke salat zuhur. Sudah, itu namanya taqdim dalam bahasa Arab. Taqdim maju. Maju waktu faridah yang kedua ke faridah yang pertama. Zuhur, asar sampai zuhur, isya sampai maghrib. Ini sekarang kita belajar syaratnya. Kapan kita, atau syarat salat jam' taqdim itu apa? Juga qasr juga. Al-qasr. Apa itu qasr? Salat ini tadi jam'. Jam' itu tetap 4 rakaat sama 4 rakaat. Ini namanya jam'. Atau 2 rakaat sama 2 rakaat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar.
Tapi juga seperti tadi kita bilang di salat zuhur, di waktu zuhur. Itu namanya jam'un wa qasrun, jam'u taqdim atau jam'un wa qasrun taqdim. Syarat itu syarat jam' taqdim di sini, syarat jam' taqdim. Maju salat asar dari waktunya ke salat zuhur atau salat isya ke maghrib. Syaratnya apa? Yang pertama itu syurut jam'u taqdim arba'a. Al-bada'atu bil ula. Mulai dengan salat yang pertama atau faridah yang pertama. Nah, kita sudah dari bicara tadi bilang zuhur asar maghrib isya, berarti kalau kita mau salat jama' harus fardu yang pertama itu yang waktunya. Tadi kita maju salat zuhur asar sampai zuhur, berarti kita mulai di salat zuhur. Kita maju salat bila maju ya betul, maju salat asar isya ke maghrib, berarti kita mulai salat yang pertama maghrib, habis itu salat yang berikutnya. Itu yang pertama, al bada'atu bil ula, mulai dengan salat yang pertama. Mudah-mudahan jelas ya. Sudah otomatis saya mau salat jama' taqdim atau ta'khir. Jama' taqdim itu jama' taqdim, saya mau jadikan duanya di salat pertama, dua-duanya di salat di fardu yang pertama, berarti syarat yang pertama harus saya mulai sama fardu yang awal, yang waktunya sekarang waktu tersebut. Yang kedua niatul jam'i, niat jam'i di dalam salat yang awal. Niatul jam'i berarti dari awal dia siap-siap. Bukan setelah salat dia selesai salat zuhur bilang oh iya saya mau jam' taqdim. Tidak boleh karena waktunya sudah keluar. Harus niat jam' itu kamu masih di salat yang pertama. Mau dari awal, mau di tengahnya, yang penting walau sebelum salam. Dia masuk rest area terus lihat jamnya, wah waktunya masih jauh, tidak bisa sampai rumah, berarti harus saya jam' taqdim. Ya, di dalam salat lupa itu awal salat dia lupa, tapi di dalam salat tadi oh iya saya tidak bisa sampai rumah, saya harus jam' taqdim dulu. Ya oke. Di dalam salat dia kasih niat dalam hatinya. Tidak harus seperti yang kita belajar nawaitu taqdimul isya ila al-maghrib, nawaitu taqdim al-isya ila al-maghrib atau taqdim al-zuhur ila, tidak perlu. Dalam hatinya setelah ini saya mau salat isya taqdim atau setelah ini saya mau salat asar jam taqdim. Berarti masih di dalam salat pertama. Yang ketiga, wa niyatul jam'u fiha wal muwalatu bainahuma. Ini jam' di sini berturut-turut antara salat yang awal dengan salat yang kedua. Langsung setelah salat maghrib itu dia niat salat mau jam'. Sunnah seperti biasa kita bilang ada takbiratul, ada apa itu? Ada azan, iqamah juga. Ada iqamah. Iqamah pertama Allahu Akbar, sampai masuk salat Allahu Akbar. Di dalam salatnya sudah niat dari awal. Itu orang yang dari awal sudah pikirannya dari awal bisa. Usalli fardhu dhuhr muqaddiman ilaihi al-asr. Usalli jam'a taqdim. Bisa masuk. Yang penting bicara atau niatmu di dalam hatimu saya mau jam' salat zuhur sama asar. Ucapannya bagaimana itu mudah, gampang. Yang penting katanya yang tandanya atau fahamannya ini mau salat zuhur sama asar atau jam' taqdim atau jam' ta'khir. Usalli fardhu dhuhr jam'an muqaddiman ilaihi al-asr. Usalli fardhu al-maghrib muqaddiman ilaihi al-isya. Tapi kapan? Itu yang paling afdal Syekh yang mana? Jam' taqdim atau ta'khir? Jam' taqdim atau ta'khir. Jam' taqdim itu nanti ada syaratnya di sini, tapi lebih afdal itu
Jam' taqdim kita lihat lagi berjalanan atau lagi safar. Kita lihat kalau saya sampai rest area itu jam 2. Berarti jam 3 kalau saya istirahat dari jam 1 kita bilang ya. Bilang jam 1 karena dia dari sudah jam 9, jam 10 sudah berangkat ya. Dia kasih pikir di rest area mungkin jam 1. Berarti lebih afdal sekarang salatnya apa? Jam takdim. Kenapa? Karena waktu dia kosong atau waktu dia berhenti, waktu salat pertama. Jadi lebih afdal jam takdim. Kenapa? Karena dia masih jam 3, jam 5, jam 4, jam 5 dia masih jalan. Dan lebih afdal salatnya di jam takdim. Ya, mudah-mudahan jelas. Lebih afdal salat takdim kapan? Kalau dia lagi istirahat waktu salat pertama. Kalau dia sudah rencana istirahat di waktu yang kedua, ya berarti yang paling afdal itu jam'u takhir. Jam'u takhir itu kalau yakin. Kalau yakin. Di sini di Indonesia, kalau mau nasihat dari saya ya kan, hukum fikih seperti tadi. Kalau yakin sudah Kak, saya tahu waktu salat pertama saya lagi jalan. Berarti lebih afdal untuk saya salatnya di takhir. Nah, apa mundur salat maghrib sama zuhur ke fardu yang berikutnya atau yang kedua. Itu kalau saya tahu. Tapi di sini karena kadang-kadang macet, kadang-kadang apa itu ada alasan yang tidak bisa atur itu waktu kamu lagi istirahat, silakan langsung salat lebih afdal. Kenapa kadang-kadang saya sendiri bilang ya jam takhir, tapi sampai lewat waktu asar. Saya bilang insya Allah saya nanti salat zuhur sama asar jam takhir. Oke, sampai bandara, terus di bandara nunggu pesawat, lagi mau apa ambil barang atau itu, ayah sampai waktunya keluar dari bandara waktu azan maghrib atau itu lebih afdal saya salat takdim karena kita tidak tahu waktunya pas atau tidak. Kalau yakin saya sudah jadwal saya atau rencana saya jam 1 saya istirahat di rest area fulan, jam 4 saya ada istirahat juga karena mau lagi nunggu fulan. Ya ini bisa tuh. Jadi pilih yang mana kamu suka atau yang mudah. Wal muwalatu bainahuma. Tadi bilang apa? Salat zuhur langsung setelah salat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, iqamat langsung Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, ya, terus masuk salat asar atau masuk salat isya. Al muwala berturut-turut itu. Berturut-turut antara salat yang awal dengan salat yang kedua. Ulama atau ashabul fikih mereka kalau ada alasan seperti panjangnya itu tidak sampai 2 rakaat. بأن ينقص عما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء. Setelah dia assalamualaikum warahmatullahi mungkin ada telepon yang penting atau yang lagi cari atau yang bisa jadi seperti itu. Ini lihat teleponnya berapa. Teleponnya seperti biasa, kadang-kadang sampai 15 menit, sampai 20 menit. Habis itu mau lanjut salat asar atau mau lanjut salat isya itu tidak boleh karena waktunya sudah panjang. Lebih dari 2 rakaat. Lebih 2 rakaat. Terus Syekh ini orangnya yang seperti kita tahu ada berapa orang yang sakit apa namanya itu. Mungkin kita bilang sakit gula yang mereka mau bibis itu. Atau mau wudu lagi. Ya boleh kalau dengan wudu aja, mau wudu, mau tayammum, silakan. Itu masih karena itu fi maslahatis salat. Masih bisa. Fala yadurru al-fasl bi wudu wa tayammumin wa talabin walau ghair muhtajin. وزمن أذان وإقامة على وسط المعتد حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يبطل الفصل. Ya, jadi kalau seperti tadi bilang berturut-turut tapi ada fasal atau ada waktu itu yang seperti
wudu atau tayamum boleh, atau salatnya jam'nya masih sah. Yang keempat, dawamul udhr. Dawamul udhr. Apa itu dawamul udhr? Tetapnya terus menerus uzurnya. Tetapnya ya, terus menerus uzur. Bagaimana itu? Sekarang kita sudah naik pesawat. Kadang-kadang di Jawa jam 11, ya kan? Atau di tempat lain ini pesawat 1 jam 2 jam sudah sampai. Jam 11 sebelum zuhur dia masuk pesawat. Terus waktu zuhur dia masih di atas, bilang saya mau apa itu takhir. Jam takhir karena saya sampai ke bandara itu jam 1 jam 2. Oke, belum sempat masuk salat di musallam yang di bandara. Dia bilang saya mau takhir. Maju mundur salat zuhur ke salat asar. Oke. Tapi di rumah sudah sampai rumah jam 4. Masih waktu zuhur, masih waktu asar. Masih waktu asar. Itu hukumnya apa? Itu tidak ada dosa karena tadi sudah niat takhir. Jadi salat zuhur asar dulu, sudah ini lihat salat asar dulu. Itu kalau takdim salat zuhur dulu baru asar. Kalau di sini enggak, asar dulu, di situ salat zuhur. Salat zuhur itu sudah termasuk di qadha. Qadha tapi tidak ada dosa. Karena tadi lagi berjalan atau lagi safar. Jadi ini 4 syarat jam takdim. Yang pertama mulai dengan salat yang pertama atau fardu yang pertama. Yang kedua niat jam' di dalam salat yang awal, di dalam salat, ya kan? Kita bilang ini di dalam kalau dia lupa di awalnya, kalau di rakaat pertama lupa, yang kedua lupa, subhanallah. Dia lagi berjalan safar tapi pikirannya banyak sampai dia lupa. Setelah dia sebelum salam baru ingat, wah ini saya lagi salat zuhur. Salat asar bagaimana? Nanti salat asar saya di pesawat bagaimana? Ya, dalam hatinya ya itu semuanya dalam hatinya bilang saya sudah niat jam takdim. Ya boleh sebelum salam ya. Sebelum salam. Setelah salam ya sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua apa tadi? Yang kedua niat jam' di dalam salat. Yang ketiga berturut-turut antara salat atau al-muwalah. Berturut-turut antara salat yang awal dengan salat yang kedua. Yang ketiga terus menerus uzur. Istimrar al-uzur. Istimrar al-udhr. Ini jam apa? Jam'u takdim. Tadi jam'u takdim. Apa itu takdim? Kita salat asar di waktu zuhur, salat isya di waktu maghrib. Namanya jam'u takdim. Maju waktu yang kedua ke waktu yang pertama. Namanya takdim. Oke. Ada jam lawannya, jam takhir seperti tadi bilang. Ini tadi maju ya. Maju tadi yang pertama atau yang kita belajar tadi salat jam'u takdim itu salat zuhur, salat asar di zuhur, salat isya di maghrib. Sekarang kebalik, jam'u takhir, tunda atau ya tunda. Di sini namanya takhir juga. Syarat-syarat jam takhir ada 2. Niat takhir, niat jam' takhir itu ketika waktu salat yang pertama. Niat takhir waqad baqiya min waqtil ula ma yasabuha. Niat takhir. Itu ada syaratnya. Tadi takdim kita bilang walau sebelum salat. Sebelum salam, maaf. Walau sebelum salam. Cukup. Dalam hatinya saya mau salat zuhur, mau maju salat asar. Sudah selesai. Di sini kebalik. Kebalik. Apa itu kebaliknya? Itu seperti contohnya itu salat zuhur kita tahu dari jam sekarang dari jam 12 kurang 20 menit sampai jam 3 kurang lebih ya, sampai jam 3 ini semuanya waktu zuhur, semuanya waktu zuhur. Bisa kita kemarin belajar waktu jawaz, waktu ini boleh
Oke. Kalau seperti ini, waktunya luas atau panjang sekali, dia seperti tadi kita lagi di jalan. Berarti dia mulai dari jam 11, sudah masuk 12, 1, 2, 3, 2:30, 3. Ini masih waktunya, masih waktu. Kalau dia turun, mau takdim bisa. Kalau dia mau istirahat, salat takdim, syaratnya yang tadi, ya bisa. Langsung, otomatis. Salat zuhur, langsung takdim asar ke zuhur, bisa. Tapi sekarang dia enggak mau takdim karena dia lihat ya jam 4, jam 5 saya sudah sampai rumah teman saya. Atau mungkin bilang sudah sampai hotel, di hotel saya mandi, setelah mandi baru mau salat dua-duanya. Ya ini boleh. Tapi kapan niatnya? Sebelum masuk waktu yang kedua, asar. Sebelumnya itu berapa menit, Syekh? Ya, sesuai atau seperti waktu yang cukup faridah. Itu kalau kamu mau salat biasa berapa menit? 10 menit. Berarti sebelum azan 10 menit. Kalau niatmu takhir, boleh. Tapi setelahnya tidak cukup sebelum salam. Ya, ini enggak ada sebelum salam. Ini waktunya cukup atau tidak? Kalau waktunya cukup untuk salat tersebut, ya boleh niatmu takhir. Kalau tidak, ini berarti kamu tunda salat atau masuk di fawailul lil musallin. Syam'u takhir, niyatut takhir waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha wa dawamul udri ila tamamis thaniyah. Dawamul udri. Itu kekalannya atau terus menerus uzur sampai bada sama salat yang kedua. Itu dawamul udhr. Seperti tadi kita bilang kalau sudah sampai rumah sudah tidak ada jam' ta'khir atau takdim karena sudah sampai di sini sama. Tidak ada jam' takdim atau takhir yang tadi kita bilang sudah dia jam 1 bilang sudah nawaina takhir sampai rumahnya ya sampai rumahnya sudah jam berapa jam 4 sudah salat asar seperti biasa zuhur qada tapi tidak ada dosa jam'u takhir niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ulama yas'uha wa dawamul udhri ila tamamis tsaniyah artinya kalau dia sampai boleh kalau tidak kalau belum sampai itu boleh takhir. Tapi kalau sudah sampai rumah itu tidak jemaah. Jadi wajib salat yang seperti biasa. Tapi apa namanya ini tidak ada dosa. Karena tadi musafir lagi musafir. Wallahu a'lam. Ini pelajaran hari ini jam'u taqdim dan jam'u ta'khir. Jam'u taqdim di sini sama jam'u ta'khir ada dua hal. Bisa qasar salat zuhur yang tadi kita bilang jam. Bisa salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Bisa 4. Masuk jam namanya jam. Tetap namanya jam. Tapi kalau jam aja, kalau bilang jam, ayo kita jam ya, jam. Semuanya berarti mereka mau salat 4. Tapi kalau bilang jam' dan qasr, ya berarti jam' itu 2 rakaat sama 2 rakaat. Jam' ta'khir juga sama. Bisa jam' ta'khir jam'an wa qasran, bisa jam' aja. Jam' aja wallahu a'lam bissawab. Ini pelajaran hari ini. Besok insyaallah kita masuk di syarat-syarat qasr. Kalau kita mau ini tadi jam' ya. Sekarang jam'an wa qasran. Qasr itu syaratnya apa? Kalau saya mau salat 2 rakaat, syaratnya apa? Itu yang kita besok belajar insyaallah. Barakallahu fikum ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman razaqana wa iyyakum husnal mahabbah wal fahm fi kita amma jaa'a 'anillah wa 'an rasulillah innahu akramul akramin wa arhamur rahimin.